Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel KVO TV, yaitu channel yang membahas tentang mitigasi gunung api. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mendukung channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang. Baik, kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu mengenai rekaman gempa yang ada di gunung api, terutama yang ada di Gunung Api Kelut ya. Itu. Bagi gunung api yang gunungnya menjadi destinasi wisata, merupakan tantangan tersendiri ke depannya. Tantangan utama adalah kendala dalam mengamati aktivitas kegempaan yang berhubungan dengan gunung api tersebut. Terlebih lagi, kalau sistem pemantauannya terbatas, misalnya hanya mengandalkan sistem analog saja. Seperti ini ya, sistem analog itu seperti ini, seismograf, itu seismograf yang recordernya pakai kertas murni dan tinta ya, itu adalah analog itu. Akan tetapi sistem pemantauan itu bisa dibantu ya untuk saat ini dengan sistem pengamatan gunung api yang semakin berkembang, misalnya dengan sistem pengamatan kegempaan dengan cara digital murni. Maksudnya digital murni itu yang dari lapangan, tidak pengiriman datanya cuma membutuhkan transmit radio wireless saja, langsung transmitkan, langsung bisa diterima di software yang ada di pos pengamatan. Itu adalah yang digital murni. Itu ada juga yang semi digital, misalnya yang bisa semi digitalnya itu bisa analognya di lapangan, terus digitalnya di pos seperti ini. Ini adalah semi digital gitu. Itu nanti dari sini itu disadap ke yang namanya bisa ke datamark, atau kami menyebutnya juga ada juga yang ke PSN. Itu adalah semi analog gitu. Dan rekaman analog seperti ini ya, kalau kami misalnya yang ini yang kami titik beratkan adalah yang kami fokuskan ya, yang ada di Gunung Kelut sendiri ya. Kalau kami mengandalkan cuma analog seperti ini, tidak dibantu digital, kami akan kesulitan nanti kalau kita itu misalnya di sini di tengah-tengah rekaman ini ada misalnya aktivitas kegempaan yang berhubungan dengan Gunung Api Kelut misalnya. Otomatis kalau kami mengandalkan analog ini saja, kami tidak akan bisa membaca, karena aktivitas kegempaan yang di Gunung Kelut kalau pas hari-hari libur, misalnya hari Sabtu, Minggu, atau hari-hari libur nasional, itu otomatis rekamannya seperti ini gitu. Kalau kami tidak dibantu oleh yang digital, kami akan kesulitan. Itu nanti akan saya tunjukkan, misalnya yang gempa-gempa yang kalau di analog itu tertutup seperti rekaman ini, nanti kalau digital itu akan kelihatan perbedaannya gitu. Karena seperti ini ya, gitu rekaman gempa waktu misalnya ini lagi pas turun hujan gitu, misalnya seperti ini. Ini kalau anggapan orang awam gitu ya, itu misalnya kalau melihat gambar seperti itu, ini gempa ini adalah persis sama seperti gempa-gempa vulkanik. Akan tetapi kalau kita bedakan gitu di beberapa stasiun yang ini gitu, ini kami akan, insya Allah kami akan bisa membedakan apakah ini gempa-gempa yang disebabkan oleh petir misalnya, atau gempa-gempa yang disebabkan oleh batuan jatuh, atau gempa-gempa yang dari vulkanik itu sendiri. Jadi kalau kita mengandalkan cuma analog saja untuk saat ini gitu, khususnya untuk gunung-gunung yang menjadi tempat destinasi wisata, berhubung untuk lokasi yang contohnya seperti yang di Kelut ini aja ya, hampir semua lokasi yang sekeliling Gunung Kelut itu menjadi jalur wisata menuju ke Danau Kawah. Misalnya dari arah Tulungrejo misalnya, dulu kami itu di Kelut itu punya yang namanya stasiun Kelut, yaitu yang sebelah timur. Akan tetapi kalau saat ini akan kami pasang, kami akan mengkhawatirkan dari segi keamanannya ya, berhubung yang di lokasi sebelah timur kawah itu, yang dari sisi Tulungrejo itu adalah pertemuan dari arah Tulungrejo dan Karangrejo gitu. Dari ketemunya itu di sebelah timur, jadi kalau dari segi keamanan itu kami sangat riskan sekali kalau mau pasang kembali di sana gitu. Dan otomatis nanti kalau pas hari-hari libur itu juga akan terganggu oleh banyak-banyaknya noise gitu ya.
Terus yang dari arah Puncu itu juga ada jalur gitu, yang dari Ongaan atau dari ini ya Laharpang itu juga, itu nanti ketemunya di Gajah Mungkur gitu. Dan yang di stasiun Sumbing dulu kami juga pernah pasang di dekat Sumbing sana, yang dari sisi itu yang dari arah dari Karangrejo gitu. Jadi kalau untuk Klot untuk saat ini yang paling aman itu cuma di areal kawah gitu ya. Makanya kemarin pas bulan Oktober itu kami memasang di sana, berhubung untuk seismik atau sensor kegempaan yang di sebelah barat, terutama di Lirang dan Lirang Barat, terus sama yang di Sumbing itu terganggu oleh noise aktivitas wisata ya, kalau pas hari-hari Minggu, terutama kalau dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi itu pun kalau pas hari Sabtu dan Minggu itu kami sangat khawatir kalau misalnya pas ada wisata rame, terus kami cuma mengandalkan analog saja, kami tidak bisa istilahnya apa ya, mengamati terutama kegempaannya gitu. Makanya dengan sistem digital ini kami sangat terbantu ya gitu. Tapi digital ini juga ada ini ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Begitupun juga analog ada kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi dari kedua sistem itu adalah saling mengisi gitu. Dan ini adalah contoh rekaman ya. Itu contoh rekaman. Tentunya ini kalau pas lagi, nah seperti ini. Ini adalah kalau pas lagi turun hujan ini ya. Gitu. Atau pas lagi ada aktivitas ini kendaraan seperti ini. Gitu, ini bisa juga batuan jatuh yang seperti ini gitu. Nah, kami akan bisa membedakan kalau yang digitalnya ya. Kalau di analog kami tidak bisa, karena kalau otomatis rekamannya akan tertutup oleh tinta ya gitu. Dan ini yang tadi pagi kami insya Allah bisa membedakan itu gempa-gempa ya, untung aja sebelum aktivitas wisata tadi ramai itu kan kami akan bisa membedakan ini adalah gempa-gempa vulkanik ya gitu. Tapi gempa-gempa vulkanik itu bagi gunung api yang masih aktif itu adalah hal yang wajar gitu, tidak perlu maksudnya tidak perlu dirisaukan, karena dari kalau cuma 1-2 itu bagi kami itu adalah hal yang wajar ya gitu. Nanti kalau misalnya ada gempa-gempa vulkanik misalnya ada yang tanya itu ya, stasiunnya kok masih normal gitu ya. Itu tergantung, karena semua gunung api itu istilahnya beda-beda ya, karakternya beda-beda. Kalau di Kelut untuk saat ini gitu, dengan aktivitas kegempaannya misalnya 1 atau 2 atau 3 per hari gitu, misalnya hari ini gitu ya 3, itu masih normal ya. Akan tetapi itu kegempaan itu akan kami ikuti gitu, apakah dari misalnya hari ini itu 3, terus besok 3, terus continue, terus misalnya beberapa hari gitu kok terus naik. Nah itu baru kami bisa menyimpulkan bahwa aktivitas kegempaan di Gunung Kelut ada peningkatan gitu. Nanti bisa kami usulkan ke misalnya laporan ke atasan kami, apakah itu nanti mau dinaikkan misalnya ya, statusnya jadikan dari normal ke waspada, atau kita ikutin dulu gitu. Biasanya itu yang menurut pengalaman kami ya, itu yang sudah misalnya dari tahun 2007, tahun 2014 itu akan kami ikuti dulu gitu, tidak akan kami sebarkan ke umum ya gitu. Ya itu tadi, terima kasih, begitu saja ya, sekedar informasi gitu, bahwa bagi kami sebagai pengamat gunung api, terutama yang di gunung yang menjadi destinasi wisata itu adalah bagi kami itu adalah sesuatu hal yang kami takutkan juga gitu. Kalau kami itu tidak bisa istilahnya ya, membaca alam, yang membaca istilahnya sinyal-sinyal yang tanda-tanda yang diberikan oleh gunung tersebut, itu bagi kami itu adalah sangat yang kami takutkan itu gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan alat yang di Gunung Kelut atau sistem yang di Gunung Kelut itu berjalan dengan baik gitu dan lancar gitu. Insya Allah kami akan bisa memberikan warning ke masyarakat gitu.
seperti tahun 2007 dan tahun 2014 gitu. Terima kasih, semoga informasi ini tadi bermanfaat gitu, dan perlu diingat ya untuk saat ini bahwa Gunung Kelud itu masih dalam kondisi normal gitu ya, dan masih bisa dikunjungin gitu. Terima kasih sekali lagi. Aduh, saya malu kalau mau minta subscribe dan share gitu. Moga-moga semoga aja lah gitu ya, informasi yang kami berikan tadi itu bermanfaat gitu untuk menambah pengetahuan gitu ya, dan menambah wawasan gitu. Silakan kalau memang tadi informasi itu bermanfaat, silakan berbagi dengan teman-teman gitu ya. Biar istilahnya misi kami itu tersampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.